warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pelajar An-Najah. Sekarang kita sudah menginjak episode ketiga nih teman-teman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fandi Akbar Dan saya sebagai partnernya Muhammad Ali Tirta Suma. Sekarang kita di sini kedatangan tamu baru nih. Angga, ini siapa nih Angga? Bintang tamu kita ada Bapak Muhammad Ikram Rasyidin dan Kakak Muhammad Zidan Alifuddin. Oke. Kita bakal bahas apa nih kali ini Angga? Tentang perkembangan literasi pemuda Islam dalam era digital. Oh, sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Ikram dan Kak Zidan? Siapa dulu ya? Oh, Kak Zidan dulu nih. Kabarnya sekarang alhamdulillah sehat. Oke. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa gitu kan? Sekarang alhamdulillah ditugaskan ngajar. Oh, ngajar di mana? Ngajar pesantren Oh. di daerah Ciledug sama. Gitu. Dan kabar dan kesibukan Pak Ikram gimana? Alhamdulillah baik, kalau kabarnya baik. Memang sekarang lagi sibuk ngolah nilai ya, karena udah PTS kan. Selain itu ada kesibukan lain nggak Kak Zidan? Nggak ada sih, karena kesibukan ngajar itu di pesantren itu. Oh, Jadi di pesantren. tinggal di sana, nemenin anak-anak santri juga di sana. Dengar-dengar nih katanya dulu kakak dulu juga sempat jadi anak santri gitu ya? Iya, sebelum masuk ke dunia pengajaran di pesantren itu pasti karena yang pertama dari SMA ya, setelah lulus dari sini Oh, dari sini. Masuk Dulu pesantren. kakak di sini juga? Iya. Oh gitu. MTS-an aja di sini. Oh, MTS aja. Nah, Oke. Terus SMA-nya akhirnya di pesantren iya, gitu. memutuskan untuk lanjut pendidikan ke pesantren. Nah, saya mau tanya nih kak, kakak kan sebagai santri, anak santri juga nih ya. Iya. Dulu pas lagi hari santri itu gimana kak pengalamannya? Dari santri banyak sih pengalamannya. Yang namanya santri pasti harus merayakan hari santri, ya kan? Karena hari santri juga termasuk hari nasional ya, hari nasional juga. Yang kita lakukan di pesantren itu biasanya ya mengadakan perlombaan seperti musabaqah hifdzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, atau menghafal hadis, juga matan-matan akidah dan juga yang lain-lain juga banyak. Jadi selain kitab atau Al-Quran gitu, yang kakak baca tuh apa aja gitu? Banyak sih. Yang paling kakak suka sejarah Islam ya. Oh, sejarah Iya, Islam. sejarah. Karena sejarah itu menarik ya. Menarik Oh. banget. Apalagi sejarah Islam ini. Ya, biasanya tuh sejarahnya tuh dalam bahasa apa gitu? Itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa? Oh, ya tergantung sih. Kalau emang lagi pengen sambil memperkaya mufradat ya, memperkaya kata-kata bahasa Arab ya kita pakai bahasa Arab. Tapi kalau kita pengen lebih tahu artinya apa sih, berarti kita pakai bahasa Indonesia. Saya punya pertanyaan juga Pak Ikram. Ya, menurut Pak Ikram seberapa tinggi sih daya tarik pemuda Islam dalam berliterasi? Seberapa tinggi? Kalau ditanya seberapa tinggi sih, kita lebih kepada seberapa menariknya para pemuda ini mau membaca. Karena apa? Karena setelah Pak Ikram lihat para pemuda kita ya, para pemuda kita nih yang sampai Zidan juga pemuda, Pak Ikram juga masih pemuda insya Allah. Pemuda kita ini masih sedikit rasanya untuk mau membaca, bahasanya interaksi untuk membaca itu masih kurang dalam diri pemuda-pemuda kita. Bahkan di survei itu bahkan mengatakan bahwa para masyarakat Indonesia minat membacanya itu kurang. Bahkan ya di bawah dari terendah ya, di antara beberapa yang terendah di Indonesia, salah satunya yang terendah di antara itu yang pernah baca literasi. Oke. Saya lagi nih Pak. Dan gimana sih cara memunculkan minat literasinya? Untuk minat literasi, kita harus tahu dulu apa itu literasi. Kalau Zidan sudah tahu literasi? Oke. Ya, literasi itu kemampuan kita untuk mengolah, jadi mengolah informasi
setelah kita baca, oh iya informasinya adalah seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu apa itu literasi. Literasi kemampuan kita mengelola dalam membaca ataupun membaca ya, dan membaca suatu informasi, lalu kita oh ini maksud dari bacaan tersebut. Nah kalau dilihat dari situ, ini cara bagaimana menjadi menarik untuk dibaca, atau cara apa tadi pertanyaannya? Memunculkan minat literasi. Memunculkan itu ya pertama bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana dulu. Kita mau baca nih, baca apa yang kita suka. Misalkan Angga sukanya apa, baca apa? Baca apa? Horor. Oh, cerita horor. Terus Kazidan apa nih yang suka dibacanya? Sejarah. Sejarah ya. Panggi? Saya sukanya kayak komik ya, sejarah juga sih. Sejarah. Nah, hal-hal semacam itu yang kita coba untuk lakukan terlebih dahulu, yaitu membaca apa yang disuka dulu. Kemudian setelah kita tahu, oh iya saya suka dengan hal horor atau sejarah, kita mulai aja dulu ya 1-2 paragraf atau 1-2 lembar, lalu lanjut lagi ke waktunya kita cari tempat nyamannya itu kapan, waktunya kapan, misalkan setelah pulang sekolah kah, ataupun mau tidur, Angga mau tidur, saya mau tidur nih, asiknya kita baca cerita-cerita dulu. Nah itu cara bagaimana menurut Pak Ikram saran untuk meningkatkan minat untuk membaca. Kemudian mungkin cari lingkungan, cari teman-teman yang memang mampu untuk mengajak kita, oh iya temannya juga suka membaca, ya kita pasti akan ikut-ikutan senang membaca. Ya mungkin itu dari Pak Ikram. Mungkin ada tambahan kan tidak? Itu maksudnya. Ngomong-ngomong tentang membaca nih, Zidan, kakak kan sekarang lagi ngajar di pesantren. Iya. Nah, menurut kakak nih, santri-santri sekarang tuh masih suka pada membaca, dan kayak tema atau genre apa sih yang sering mereka baca? Yang namanya santri, aktivitasnya hanya di pesantren kan? Iya. Ya kan? Makanya santri dan literasi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena pelajaran di pesantren itu mau nggak mau kita harus membaca, ya kan. Dan di pesantren hanya ada buku, kita nggak pegang handphone, ya kan. Kita nggak pegang komputer juga ataupun laptop. Jadi mau nggak mau kita harus membaca buku-buku yang ada di pesantren tersebut, entah itu buku pelajaran ataupun buku-buku lain, buku sejarah, buku-buku pengetahuan umum yang lainnya juga. Jadi santri itu sama baca itu erat hubungannya. Ngomong-ngomong tentang membaca juga nih, biasanya tuh buku yang mereka baca tuh apa gitu, dan bahasa yang ada di dalam bukunya itu biasanya apa? Mungkin bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris gitu kan? Kalau di pesantren tempat kakak ajar, rata-rata para santrinya itu lebih suka membaca buku yang kitab yang bahasa Arab kemudian sudah diterjemahkan, tapi memang aslinya dari Arab. Ya, jadi bahasa Indonesia. Iya, sudah diterjemahkan. Ya banyak sih, genrenya ya pasti mengarah ke agama ya, mengarah ke ilmu-ilmu di dalam agama Islam. Itu aja sih rata-rata santri baca. Kalau kakak sendiri, bahasa yang kakak kuasai selain bahasa Indonesia itu apa? Tebak apa? Arab mungkin. Arab, iya, pastinya Arab. Pesantren itu nggak jauh dari bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab itu apa? Selain bahasa Arab, cukup sih bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sedikit. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Ikram nih, bahasa yang dikuasai Pak Ikram selain bahasa Indonesia? Bahasa yang dikuasai alhamdulillah pernah ya, Jawa juga. Jawa. Pak Ikram alhamdulillah pernah kursus di Jawa Timur, jadi alhamdulillah pernah punya sedikit basic untuk bahasa Inggris ya. Bahasa Arab paling ya, bisa tahu artinya tapi belum bisa melafalkannya. Beda dengan Zidan yang nggak tahu bahasa Arab. Oke. Nah,
kenapa saya mau tanya juga Kak Zidan, pemuda-pemuda sekarang itu kenapa sih lebih suka bahasa yang mereka tuh bahasanya bahasa asing atau bahasa yang cuma lagi tren aja gitu Kak? Menurut Kakak tuh gimana? Karena yang pasti sih bahasa asing itu masuk karena perkembangan zaman, ya kan? Dan anak muda zaman sekarang kayak kita ini, yang pastinya nggak mau ketinggalan zaman, ya kan? Makanya mungkin sebagian mereka juga menganggap bahasa asing itu lebih keren, lebih gaul. Dan nyatanya mereka yang menguasai bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia di mata temannya juga terlihat keren gitu. Jadi kayak pengen dipandang gitu. Iya, sepertinya. Ngomong tentang pemuda nih, Pak Ikram dan Kak Zidan kan sebagai pemuda Indonesia juga nih pastinya kan. Iya. Tindakan apa yang atau cara memperingati Hari Sumpah Pemuda itu gimana? Ini bulan Oktober yang bulan ini lagi memperingati Hari Sumpah Pemuda. Cara memperingati Sumpah Pemuda, kan kita tahu Sumpah Pemuda itu sendiri kan ada 3 ya. Tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa dan berbahasa. Ya kita salah satunya ya kita bagaimana menjaga toleransi mungkin ya. Toleransi, apalagi kita kan misalkan antar pemuda yang beda suku gitu. Dan terkadang langsung sedikit bergesekan langsung pada ribut atau semacam. Mungkin pesantren juga ya kan, di pesantren, di dalam pesantren waktu itu kan di pesantren itu nggak cuma ada satu suku aja, biasanya bermacam-macam background mereka hadir di dalam pesantren. Tetapi ketika bagaimana cara menyikapi untuk Sumpah Pemuda itu sendiri ya, salah satunya bisa diterapkan di pesantren atau di hari santri, yaitu menjaga toleransi, mungkin itu salah satunya. Kemudian mencintai bahasa juga sama, bahasa Indonesia kita harus belajar lagi cara berbicara yang sopan, yang santun itu bagaimana. Nggak asal ngomong dengan teman seangkatannya lo, gue, gitu. Dan itu hal-hal yang memang kurang baik untuk kita. Harusnya lebih ketika ngomong dengan temannya, kamu, anda, atau yang lebih sopan. Itu mungkin salah satu cara untuk memperingati Hari Sumpah. Kalau Kak Zidan sendiri gimana? Kalau dari kakak sih, yang pertama kita sebagai pemuda zaman sekarang harus mencontoh atau meneladani sifat-sifat para pahlawan sebelumnya ya. Pahlawan sebelumnya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Karena kita sekarang sebagai pemuda bukan masanya lagi untuk memperjuangkan kemerdekaan, kita tularkan sifat itu menjadi sifat rajin belajar, rajin belajar, dan juga yang tadi Pak Ikram bilang tentang menjunjung toleransi ya. Karena di pesantren juga toleransi itu penting sekali, penting. Karena satu kamar bisa jadi dari beberapa suku yang berbeda, ya. Dan kita sebagai temannya juga nggak tahu sifat aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Kita punya kepribadian masing-masing, kita punya watak dari suku masing-masing ya. Karena kan kita nggak tahu, karena kita tinggal di Jakarta, di kota, kita nggak tahu gimana sih sifat orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu. Jadi itu aja sih, menjunjung toleransi yang tinggi. Tadi kakak bilang kan kalau kakak tuh anak santri juga gitu ya. Nah, pengalaman kakak di santri itu gimana nih? Apakah seru atau gimana? Bisa dijelaskan? Tidak. Pengalaman jadi santri, yang pastinya santri itu seru ya, karena cuma ada di pesantren pengalaman ini terjadi, ya kan? Banyak di zaman sekarang pemuda-pemuda yang di luar pesantren yang tidak bisa mengontrol dirinya itu kebablasan sama perkembangan yang zaman sekarang ini, perkembangan era digital ini, misalkan teknologinya. Jadi di pesantren ini salah satu penangkal dampak-dampak negatif dari adanya kemajuan era digital ini. Seru pastinya seru,
karena bisa bertukar apa ya, pengalaman sama santri-santri yang lain yang dari daerah lain juga. Masih banyak sih pengalaman serunya. Kalau misalnya pas lagi 17-an atau pas lagi ada lomba-lomba gitu, kakak sering ikut atau dirayakan nggak di sana gitu? Kalau di pesantren, iya, Dirayakan? iya, wajib. Buat Pak Ikram ini, apa peran pemuda yang dilakukan di era digital saat ini? Peran pemuda di era digital saat ini lebih tepatnya literasi ya, literasi medianya bagaimana Ya, dalam berliterasi. Oke. Mungkin yang sepengalaman Pak Ikram, mungkin kita harus mencari lagi informasi ya, untuk para pemuda, informasi yang penting itu yang bagaimana. Kemudian ketika berinteraksi dengan orang di sosial media, kita harus lebih sopan ya, nggak termakan emosi. Kadang kan kalau ada lagi yang viral itu kan kita langsung cari orang yang wah ini siapa yang viral, kita ketikkan kata-kata yang kasar gitu ya. Jadi lebih ke menjaga sikap kita di dalam berliterasi media di sosial media tersebut. Jadi bagaimana kita menjaga sopan santun kita di media sosial, salah satunya itu yang penting, salah satu yang penting untuk kita di era digital. Jangan ketika ada sesuatu langsung termakan, terprovokasi, wah kita serang bikin status apa segala macam ya, jangan seperti itu. Kalau berliterasi nih, itu emang wajib dari buku atau kita dari internet atau dari HP itu juga bisa? Literasi itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Literasi kan kemampuan kita dalam mengelola. Jadi kalau literasi di dalam buku ya berarti kita bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari buku. Literasi di media ya berarti bagaimana cara kita mengelola informasi di dalam media. Literasi di dalam media di sekolah ya, kita misalkan Fandi sama Angga nyari informasinya, materi-materi yang didapat di media internet dan sebagainya, kan dicari itu informasi bagaimana itu menampung, nyari informasi yang baik dan negatifnya jangan dicari-cari ataupun jangan ya kita tangkap. Jadi misalkan di rumah ibu-ibu ikut misalkan contohnya cara masak gimana, Tutorial masak gitu kan, cari informasinya di YouTube gitu kan. Jadi literasi itu baik, salah satunya itu yang kamu tahu. Saya mau tanya sama Kak Zidan nih sekarang. Ya. Apa pesan Kak Zidan untuk pemuda di era sekarang? Pesan muda di era perkembangan zaman sekarang ini. Untuk para pemuda termasuk kita juga, jadilah pemuda yang bijaksana dalam menggunakan fasilitas teknologi yang ada sekarang ya, karena teknologi yang ada sekarang itu bisa menghasilkan dampak negatif dan juga dampak positifnya. Maka daripada itu, kita sebagai pemuda yang baik dan yang ingin berkontribusi di perkembangan era digital ini, ambil dampak positifnya saja ya, buang jauh-jauh dampak negatifnya. Dengan cara apa? Kita ikut berkontribusi menjadi content creator kalau bisa ya, content creator. Contohnya gimana? Ya karena kan zaman sekarang ini kalau kita lihat anak muda zaman sekarang itu lebih suka visual dibandingkan statistik, angka-angka yang rumit. Jadi kita buat visual content creator seperti video pembelajaran ataupun ya video-video tentang yang tadi video masak ya, tutorial gitu. Iya, tutorial yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita itu bisa membantu anak-anak muda zaman sekarang yang malas membaca, lebih baik melihat video, kita liatin aja gitu. Untuk Pak Ikram nih, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Pak Ikram untuk pemuda di era digital? Pesan Pak Ikram untuk pemuda di era digital saat ini lebih ke
karena memang hari santri ya, jadi background pernah mendapatkan pesan dari apa namanya Pak Yai Baikron. Jadi Baikron bilang pakailah apapun yang pakaianmu punya. Misalkan background kamu adalah nantinya akan menjadi seorang polisi kah, ataukah seorang guru ataupun seorang dokter, pakai baju luarnya silahkan pakai, tapi ingat pakailah baju dalammu adalah seorang santri. Artinya apa? Artinya basic santri itu harus ditanamkan. Santri itu harus menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya jika lingkungannya membutuhkan, ataupun santri itu menjadi salah satu contoh juga untuk lingkungannya. Jadi harus apa ya? Ingat dengan baju dalam ini berkaitan dengan hari santri juga sih ya. Ingat dengan kata-kata itu dari Pak. Dan juga untuk para pemudanya, ya lebih ditingkatkan lagi lah kita untuk dalam berakhlak, beradab dan berakhlak. Karena apa? Karena memang sudah kita seperti kehilangan jati diri di mana akhlak kita masih kurang, adab kita masih kurang. Jadi ya itu yang perlu kita pelajari lagi, itu yang perlu kita tingkatkan lagi di taraf para pemuda. Karena apa? Karena pemuda zaman sekarang itu akan yang menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi kalau pemudanya aja udah akhlaknya tidak baik, bagaimana nanti gitu kan? Bagaimana nanti pemimpin-pemimpin yang akan menjadi penerus bangsa ini? Seperti itu. Sebentar. Dari Angga sama siapa? Andi nanya-nanyain masalah santri. Emang setelah dari sini mau jadi santri atau gimana? Insya Allah. Karena emang sebenarnya jadi santri itu asik. Orang-orang bilang katanya santri itu terkurung di satu tempat gitu ya. Iya, kayak penjara gitu. Iya, makanya orang-orang bilang katanya pesantren itu penjara yang suci gitu kan. Sebenarnya di pesantren itu enggak semenakutkan yang dibayangkan sama kalian semua. Ya. Pesantren itu asik, pesantren itu menarik. Jadi kalau kalian minat ya silahkan ya Pak ya. Pesantren. Jadi jangan melihat pesantren itu kita nggak bisa berinteraksi dengan teman kita. Pesantren itu menjadikan kamu tahu ilmu yang akan kamu terima nanti di masyarakat. Jadi para santri itu Pak Ikrom hanya bercerita terkait dengan pengalaman Pak Ikrom. Dimana ketika Pak Ikrom santri itu Pak Ikrom diajarkan bagaimana cara kita berinteraksi atau kita melakukan aktivitas yang nanti sebenarnya akan kita jalani itu. Contoh saja, dulu zaman Pak Ikrom sebelum menjadi seorang santri, bagaimana cara mencuci Pak Ikrom belum tahu, bagaimana cara mencuci baju, mungkin juga Zidan belum tahu kan? Zidan belum tahu, Pak Ikrom belum tahu cara mencuci baju, mencuci piring. Tapi ketika kamu masuk ke pesantren, kamu akan bukan diajarkan ya, pasti akan aktivitas itu akan kamu lalui di pesantren. Kemudian kita seorang muslim kan, di pesantren itu kita akan dididik leadershipnya. Bagaimana nanti kita memimpin jamaah untuk sholat berjamaah. Nanti kita diajarkan cara bagaimana memimpin, kita doa bareng-bareng itu caranya bagaimana. Nanti kita dilatih juga untuk dilatih untuk bermasyarakatnya. Contohnya ketika memimpin tahlil, itu kan ilmu yang nggak diajarkan di sekolah ya kan? Mungkin Pandi atau Anda tahu ya di sekitar rumah paling ketika ada acara ada tetangga ada acara tahlilan, kemudian syukuran. Nah, itu ilmu yang diajarkan di dunia pesantren, nggak ada di luar. Makanya jadilah seorang santri dan insya Allah ilmunya itu akan diterapkan. Kita bisa menerapkan di lingkungan setelah lulus dari pesantren itu. Ya, dan jangan takut juga. Kadang ada orang yang bilang
saya dari MTS merasa telat ke pesantren itu. Biasanya kan mulai dari lulus SD itu pesantren, tapi siapa bilang, buktinya saya kan, saya dari MTS Anaja, kakak dari MTS Anaja, habis itu masuk pesantren, belum tahu dunia pesantren kayak gimana, tapi memberanikan diri untuk pindah pesantren karena di MTS Anaja ini juga ada diajarkan basic-basicnya untuk masuk pesantren. Contohnya dari akhlak ya, karena MTS Anaja ini juga mengedepankan akhlaknya. Jadi alhamdulillah itu salah satu ilmu yang terpakai waktu kakak di pesantren gitu. Oke. Wah, jadi termotivasi ya buat pesantren. Gimana agak pengen jadi masuk ke ini? Ada sesuatu yang nggak bisa ninggalin. Oke. Ada sesuatu lah, jadi nggak kemungkinannya mungkin bisa pesantren. Tapi aku nggak tega bisa ninggalin mama. Oh iya. Segitu saja pembahasan kita karena ada keterbatasan waktu juga nih Kak dan Pak Ikram. Terima kasih juga Pak Ikram dan Kak Zidan yang sudah hadir ke dalam podcast ini. Nama saya Muhammad Fadi Akbar Dan saya sebagai partnernya Muhammad Angga dari Taksuma. Kami izin pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.